بسم الله الرحمن الرحيم. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabil muntajabin. Pertemuan ini kita akan membahas tauhid, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menyelesaikan pembahasan tauhid zati dengan beberapa pertemuan, sekarang kita akan membahas tauhid asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang perlu kita ketahui terlebih dahulu pengertian daripada nama dan sifat. Nama-nama dan sifat-sifat Tuhan dari berbagai sudut tinjauan ilmu, seperti ilmu fikih, ilmu kalam, ilmu filsafat, dan ilmu irfan menjadi topik pembahasan dan tentu mempunyai perbedaan. Yakni setiap dari ilmu ini, yaitu fikih, kalam, filsafat, dan irfan, para pemikirnya mempunyai istilah dan makna khusus yang menjadi perspektif mereka terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seorang faqih berkata, ketika kamu menyembelih hewan, haruslah menyebut nama Tuhan. Jadi harus menyebut nama Tuhan. Ataukah misalnya ketika kamu menyentuh nama Tuhan, maka mestilah mempunyai taharah. Jadi harus mempunyai taharah. Taharah itu kan kita bisa peroleh lewat berwudu dan juga mandi. Taharah. Nah, maksud faqih dalam hal ini tentu nama, ism atau nama dalam bentuk alfaz. Lafaz itu artinya kata. Jadi dalam bentuk kata, seperti kata Allah, kata Ar-Rahman, kata Ar-Rahim, ya itu semua merupakan nama-nama Allah, yaitu nama-nama hak Subhanahu wa taala. Nah, di dalam fikih, ya kalau misalnya menyembelih hewan, tentu kita harus menyebut nama Allah, menyebut nama Tuhan. Nama-nama Tuhan juga ini ketika ia dalam bentuk tulisan, ya kita tidak boleh sentuh kalau tidak mempunyai kesucian, tidak mempunyai taharah. Jadi tinjauannya fikih lebih kepada tinjauan lafaz dan istilahnya tulisan kata, ya lebih kepada tinjauan kata.
Nah, kemudian pembahasan ahli kalam, filosof dan arif tentang nama-nama dan sifat-sifat Tuhan ini, ya, dalam pembahasan i'tikadi dan irfani. Di sini ada satu pembahasan, apakah nama identik dengan yang dinamakan ataukah tidak? Apakah nama identik yang dinamakan ataukah tidak? Nah, tentu dalam perkara ini tidak dalam tinjauan lafaz atau kata. Kalau tinjauan lafaz sudah jelas tadi, ya, seperti lafaz Allah, lafaz Ar-Rahman, lafaz Ar-Rahim, lafaz Al-Alim, Al-Qadir, ya, Al-Basir, As-Sami, dan seterusnya. Tapi kalau dalam tinjauan apakah nama itu identik dengan yang dinamakan, nah ini sudah tidak berhubungan dengan lafaz atau kata. Kenapa? Karena tidak bisa kita katakan bahwa nama-nama lafaz ini yang mempunyai konsepsi-konsepsi mental itu adalah identik yang dinamakan. Jadi dia lafaz dan mempunyai tentunya makna, itu tidak bisa kita katakan dia identik atau satu atau sama dengan yang dinamakan. Seperti misalnya Ali, ya. Ali itu tidak bisa lagi disebut sebagai semata-mata lafaz dan mempunyai makna, tapi Ali, ya, dalam tinjauan ini, ya, apakah Ali ini identik dengan wujud yang ada di alam eksternal, ya. Nah, untuk lebih jauhnya terhadap masalah ini, maka kita harus memahami beberapa istilah berikut ini terlebih dahulu. Pertama, ism. Ism tentunya kita sudah tahu apa artinya, yaitu nama. Dalam pembahasan teologi atau ketuhanan, yang dimaksud dengan ism atau nama, apa yang disinggung atau diisyaratkan Al-Quran dengan Asmaul Husna, sebagaimana yang kita temukan di dalam ayat 180 surah Al-A'raf. Tuhan berfirman, walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah Asmaul Husna, nama-nama indah, nama-nama baik, maka serulah ia dengan nama-nama baik tersebut. Nama ini di dalam istilah, maksudnya di dalam istilah kalami dan irfani, itu adalah zat disertai dengan ta'ayyun, dari ta'ayyun serta kesempurnaan dari kesempurnaan. Ta'ayyun ini di pertemuan sebelumnya saya sudah jelaskan. Jadi misalnya sesuatu mutlak, ketika ia mengalami penurunan dari kemutlakannya, maka ia disebut berta'ayyun, jadi mendapatkan suatu keterbatasan. Semakin ia mengalami ta'ayyun, jadi tingkatan-tingkatan ta'ayyun, semakin dia mengalami tingkatan ta'ayyun, maka dia semakin jauh daripada kemutlakan, keluasan,
Ya, jadi ta'ayyun itu. Ya. Nah, sesuatu itu kalau dia dalam wujud personalnya di luar, maka dia semakin mempunyai keta'ayyunan, keterbatasan. Ya, jadi setiap yang mempunyai realitas di eksternal itu mempunyai keta'ayyunan atau keterbatasan. Ya. Jadi dalam perspektif ini, nama di dalam istilah ini tidak lain adalah zat disertai dengan suatu keterbatasan dari keterbatasan-keterbatasan atau suatu ketentuan dari ketentuan-ketentuan, atau bisa juga suatu spesifikasi daripada spesifikasi-spesifikasi, dan suatu kesempurnaan dari kesempurnaan. Dan ini sudah tentunya berbeda dengan pengertian ism atau nama dalam bahasa. Ya, di mana di dalam bahasa ya itu apa istilahnya, tinjauannya tadi adalah lafaz. Tapi kalau ini tinjauannya bukan lafaz, tapi tinjauannya sudah dalam bentuk realitas. Ya, sudah dalam bentuk realitas karena ada zat yang disertai dengan suatu ta'ayyun. Maksudnya begini sebenarnya. Jadi nama itu di dalam perspektif kalami dan irfani itu zat yang mempunyai sifat, zat yang disertai sifat. Ya. Nah, selanjutnya pada tinjauan ini maka apa istilahnya, nama itu ya itu adalah zat yang disertai dengan sifat, yakni menunjukkan atas zat yang disertai dengan sifat. Mazhar-mazhar nama-nama baik ilahi atau nama-nama indah ilahi, mazhar-mazhar yaitu manifestasi-manifestasi atau tajalli, nama-nama indah ilahi atau asmaul husna ilahi, semuanya itu disebut dengan nama-nama indah. Dan kalau kita menjumpai dalam suatu riwayat di mana Imam Ma'sum alaihissalam berkata, nahnu wallah al asmaul husna, kami demi Tuhan adalah asmaul husna, itu dikarenakan zat-zat nurani, mazhar-mazhar nama-nama Tuhan itu bertajalli secara sempurna pada mereka, yakni mazhar-mazhar zat yang mendapatkan ta'ayyun tersebut itu berta'ayyun atau memanifestasi atau terjelma pada a'imah ma'sumin alaihissalam. Nah, ini di dalam pembahasan irfan ya, ini kan sebenarnya kita itu punya pembahasan mulai dari pendekatan kalam, filsafat sampai pendekatan irfan, mencakup bahasannya. Nah, di dalam pembahasan irfan ada yang dibahas tentang insan kamil atau manusia sempurna. Mazhar daripada insan kamil atau perwujudan daripada insan kamil itu adalah para manusia sempurna seperti anbiya alaihissalam dan a'immah alaihissalam. Karena itu ya kita menemukan ungkapan seperti ini, nahnu wallah al asmaul husna, kami demi Allah adalah
al-asmaul husna, yakni maksudnya tajalli zat dan sifat ilahi itu terjelma ya pada diri mereka. Dia tidak mengatakan misalnya sebahagian dari nama-nama indah Tuhan, tapi al-asmaul husna itu maksudnya seluruhnya. Jadi seluruh nama-nama ilahi itu termanifestasi pada diri insan kamil, pada a'immah ma'sumin alaihimussalam. Nah, ini yang pertama, istilah yang perlu kita ketahui. Yang kedua adalah sifat. Yang dimaksudkan dengan sifat di sini yakni kesempurnaan itu sendiri. Jadi kesempurnaan suatu sifat, ya, suatu sifat sempurna pada zat itu sendiri. Itu yang disebut dengan sifat. Yang ketiga ada disebut dengan ismul ismi. Jadi yang pertama tadi ada ism, kemudian yang kedua adalah wasf atau sifat, yaitu kesempurnaan sifat itu sendiri. Yang ketiga ismul ism, namanya nama, kalau kita terjemahkan namanya nama. Yang dimaksud daripada ismul ism di sini yaitu konsepsi mental dari zat yang sudah tersifati. Kan nama itu adalah zat yang mempunyai sifat. Jadi ketika zat terkhususkan atau tertentukan dengan sebuah sifat, maka dia disebut nama. Seperti misalnya al-hayy, ya. Yani ada zat dan sifat hidup di sini. Makanya al-hayy. Atau al-ilm, satu sifat ilm. Nah, jadi di sini ada zat dan ada sifat ilmu. Ya, karena itu ismul ism yakni sebuah konsepsi mental yang menggambarkan tentang zat yang tersifati. Ya. Dan untuk setiap dari nama, ya, itu mempunyai tentunya suatu sifat, ya, dan menggambarkan apa? Dan ismul ism ini menggambarkannya, ya. Jadi misalnya begini, suatu nama itu yaitu mempunyai realitas zat dan satu sifat. Jadi dia punya realitas. Itu disebut dengan nama. Tapi kalau namanya nama atau ismul ism, konsepsi kita terhadap realitas itu. Konsepsi kita terhadap realitas itu. Ya. Konsepsi terhadap realitas inilah yang disebut dengan ismul ism. Nah, di dalam berbagai ilmu seperti ilmu filsafat atau hikmah, ilmu kalam dan ilmu irfan, ya, banyak dibahas tentang permasalahan ismul ism ini, yang mana pada dasarnya ismul ism ini itu kembali pada realitas luar, kembali kepada realitas luar. Tetapi kalau di dalam ilmu irfan, dia berhubungan dengan syuhud, ya, berhubungan dengan syuhud, bukan berhubungan dengan makna. Yang berhubungan dengan makna itu adalah dalam ilmu kalam dan ilmu filsafat. Karena ilmu kalam dan ilmu filsafat itu pengetahuannya adalah pengetahuan husuli. Pengetahuan husuli itu wilayah kerjanya adalah konsepsi-konsepsi mental. Tetapi kalau di dalam irfan, karena dalam irfan itu adalah
wilayah syuhudi, maka ya ia berhubungan dengan penyaksian terhadap realitas dari nama. Tapi tentunya kalau di dalam penggunaan irfan nazari ya seperti filsafat, ia juga kurang lebih menggunakan konsepsi-konsepsi mental. Nah, jadi apa yang berhubungan dengan realitas luar dan mempunyai sisi penyaksian itu berhubungan dengan ilmu irfan. Jadi misalnya urafa itu menyaksikan realitas daripada nama-nama, ya. Jadi realitas daripada nama-nama ini urafa bisa sampai pada tingkat menyaksikannya. Sayangnya kalian tidak belajar ilmu irfan nazari. Jadi istilahnya kita tidak bisa mengantar kalian pada suatu tingkat di mana nama-nama ini di mana dia punya kedudukan, ya. Jadi nama-nama ilahi itu dia sendiri mempunyai kedudukan sebelum mempunyai manifestasi, ya. Jadi dia mempunyai kedudukan. Kalau di dalam irfan ada disebut dengan makam wahidiyah, ya, makam wahidiyah, makam di mana zat Tuhan itu mendapatkan ta'ayyun dalam bentuk nama-nama. Jadi ada nama-nama, ada realitas nama-nama, ya. Tapi bukan realitas nama-nama ini cuma kadar konsepsi mental saja. Ya, ini realitas nama-nama ini adalah bisa dikatakan sebagai suatu realitas wujud, ya. Yang mana urafa itu bisa sampai pada penyaksian terhadap nama tersebut, ya. Kalau kalian misalnya sering mengucapkan Allah, ini kan lafaz, Allah lafaz. Kemudian Allah lafaz ini mempunyai makna. Misalnya kita mendefinisikan Allah adalah wujud mutlak, wajibul wujud. Jadi dia mempunyai makna. Nah, ada lagi realitasnya dari makna tersebut, ya, yakni realitas Allah itu sendiri. Tapi ada realitas Allah, nama Allah. Ini susahnya kita perjelaskan ini, nanti kalian bingung, ya. Jadi ada realitasnya nama Allah, ya. Nama Allah yang hakiki. Nah, inilah urafa yang ingin dia ketahui, yang ingin dia saksikan. Nah, nanti nama Allah ini, di bawah nama Allah ini terdapat lagi nama-nama lain, ya. Jadi ada seperti nama, ya, Al-Hayyu, ya, itu nama, ya. Ada lagi nama seperti Al-Qadir, Al-Qudra misalnya, ya, sifat Qudra. Jadi nama seperti Al-Qadir, ya, seperti Al-Alim, seperti Al-Murid, As-Sami, Al-Basir, ya. Itu semua nama-nama yang berada di bawah tingkatan nama Allah. Ini bukan alam, ini bukan alam, ini bukan kosmos, ini alam semua ini. Kalau kita mengatakan alam, kalian jangan terjebak langsung benda materi ini, ya. Dalam perspektif kita alam yakni seluruh alam. Kalau kita berbicara seluruh alam, jangan perspektif materialisme, yakni alam hanyalah, ya, ini alam materi ini, bumi misalnya, matahari, bintang-bintang dan lainnya. Tapi kalau kita alam, yakni ada alam juga non materi, ya, yang mana alam non materi ini itu masih alam, ya. Nah,
nama-nama ini yang kita tadi singgung seperti nama Allah, ya, Al-Hayyu, Al-Qadir, Al-Murid, Al-Basir, As-Sami, Al-Awwal, Al-Akhir, Az-Zahir, Al-Batin yang disebutkan dalam Al-Quran ini, ya, itu mempunyai realitas, bukan alam. Jadi bukan alam. Apa dia kalau bukan alam? Dia disebut dengan, ya, suq rububi. Jadi dia ada pada wilayah ilahiyah, lahut, ya, kan ada pendekatan nasud, malakut, jabarut, dan lahut. Jadi dia lahut, yakni hak subhanahu wa ta'ala. Nah, memang kita harus meninjau pembahasan kita ini dengan berbagai perspektif. Inilah yang kita bahas di dalam tafsir ketuhanan ini, ya, tafsir tauhid ini. Nah, sekarang, jadi kalau ilmu irfan, ya, urafa itu ingin syuhud, ya, tetapi kalau di dalam ilmu kalam dan ilmu filsafat, nama itu maksudnya adalah konsepsi-konsepsi mental. Jadi di dalam ilmu-ilmu akli seperti filsafat dan kalam, ya, yang mana pembahasannya terkait masalah konsepsi-konsepsi, maka semua nama-nama ini ada sebagian masuk kategori nama-nama zati Tuhan. Jadi ada disebut dengan sifat-sifat zati Tuhan. Ya, sifat-sifat zati Tuhan itu seperti ilm. Kalau nama alim, jadi lihat, ilm sifat. Kalau alim nama, alim itu nama. Kenapa? Kalau di dalam alim itu ada zat, ada sifat. Ini mafhum. Tetapi bukan mafhum tanpa realitas, punya realitas. Ini jangan kita istilahnya terjebak cuma sekedar mafhum saja. Jadi ilm sifat, alim zat dan sifat. Kalau dalam ilmu kalam dan ilmu filsafat dalam kadar konsepsi mental, alim zat dan sifat. Tapi kalau dalam hubungannya ilmu irfan, syuhud, realitas alim, yakni nama alim, ya, dia mau mendapati itu nama alim, ya, sama seperti kudrah. Kudrah yakni sifat, nama qadir, hayat, ya, sifat, nama hayy, al-hayy, ya, itu nama. Atau misalnya sama sifat, sami nama, ya, basar sifat, basir adalah nama. Nah, ini semua merupakan sifat-sifat zati. Jadi kalau misalnya di dalam terminologi kalam, kita turunkan pembahasan, dalam terminologi kalam itu ada 7 nama-nama zati. Apa itu nama-nama zati di dalam ilmu kalam? Pertama, al-hayy, ya, itu sifat hayat. Karena kalau al-hayy nama, ya, hayat sifat. Nah, ini kita tinjau sifat-sifat zati. Jadi hayat, qudrah, irada, as-sama', sam', al-basar, al-basar, al-kalam, apalagi yang saya lupa satu itu, ini sudah 6. Jadi pertama al-hayy, kedua al-qudrah,
Ketiga, al-ilm. Al-ilm mungkin tidak saya singgung. Al-ilm. Keempat, al-iradah. Kelima, ya, as-sama'. Keenam, al-basar. Ketujuh, al-kalam. Jadi ini semua sifat-sifat. Kalau dia diubah menjadi nama-nama kan, al-hayyu, al-qadir, al-murid, ya, al-alim, as-sami, al-basir, takallum, ya. Takallum yang sifat, ya, al-kalam yang nama. Oke. Nah, sebagaimana kita juga sudah isyaratkan tadi bahwa lafaz-lafaz itu menunjukkan atas konsepsi-konsepsi ini. Jadi kan lafaz ini yang kita sebut lafaz. Di balik lafaz ada makna, ya. Jadi di balik lafaz ada makna, di balik makna ada realitas, ya. Jadi begitu. Ini lafaz. Sebenarnya ada lagi satu kalau di dalam wujud. Ada wujud tulisan, katbi. Ya ini misalnya Allah, tulis Allah. Katbi, kan begitu? Dari katbi lafaz. Dari lafaz ada makna. Dari makna ada realitas. Nah, ini semua bukan nama yang kosong realitas. Ya, jadi ada realitas, ada makna, ada lafaz, ada tulisan. Oleh karena itu, ya, terdapat 4 tahapan. Kalau di sini cuma ditinjau, tidak ditinjau yang tulisan. Ada 4 tahapan. Pertama apa? Nama lafaz yang kita lafazkan, Allah. Kemudian kedua, nama mafhum atau nama konsepsi, ya, yakni makna konsepsi yang dinamakan lafaz khusus itu. Misalnya kita mengatakan, ya, nama al-alim, ya, al-alim itu lafaz, nah, tetapi dia mempunyai makna konsepsi. Nah, ini tahapan kedua. Tahapan ketiga, ya, adalah nama realitas. Nama realitas yakni maksudnya wujud eksternalnya atau misdak dari konsepsi mental ini. Sama misalnya manusia, konsepsi, tapi mempunyai wujud eksternal, mempunyai misdak. Jadi ada wujud eksternalnya, ya, dari nama-nama yang merupakan konsepsi mental itu. Jadi pertama tadi nama lafaz, kemudian nama konsepsi, dan ketiga nama dari sudut pandang realitas eksternal, ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa itu merupakan misdak daripada konsepsi-konsepsi, karena hakikat-hakikat eksternal ini merupakan tanda, ya. Jadi hakikat-hakikat eksternal ini merupakan tanda dan alamat-alamat serta nama-nama hakikat-hakikat yang lebih tinggi, ya, yang mana dari tinjauannya zat wajib dengan suatu ta'ayyun, dari ta'ayyun. Ini berapa sudah kita sebutkan? Ini baru ketiga. Mana keempatnya ini? Dia menyebutkan mempunyai 4 tahapan. Ya. Nah, kemudian dulu kita lihat, oleh karena itu nama lafaz
Nama lafaz ini adalah namanya nama, ya. Jadi 4 dia itu. Namanya nama, lafaz. 4 dia. Namanya nama. Yaitu kalau bahasa Arab misalnya ismu, ismil, ism. Nah, alif lamnya misalnya terakhir. Ismu, ismi, baru 3. Ismu, ismil, ismi. Begitu dia bahasa Arabnya. Ya, jadi namanya, nama. Jadi kalau saya mau gambarkan, mana spidolnya? Ya, ini masalahnya. Jadi ada nama lafaz, ya, nama lafaz. Ya. Di atasnya nama lafaz ini ada nama konsepsi. Di atasnya nama konsepsi ini, ya, sebenarnya kalau kita lihat dari sisi naik, ini nama wujud, nama aini. Ya, tapi nama aini ini maksudnya wilayah makhluk. Ya, jangan lupa wilayah makhluk atau alam. Ya. Nah, di atasnya ini nama, ada nama di sini nama ilahi. Ya, nama ilahi. Di atas nama ilahi ini zat ilahi. Zat ilahi itu tanpa nama. Itu di dalam perspektif irfan. Jadi zat ilahi itu tidak punya nama. Ya. Allah itu dia nama ilahi di sini dia. Jadi dia zat ilahi ini sudah bertayun memunculkan nama ilahi. Ya. Apa? Di mana naik? Nama ilahi. Ini bukan makhluk. Jadi dia ada pada suqa rububi kalau istilah irfaninya, yakni tidak di luar daripada wilayah ilahi. Nah, ini beratnya kalian tidak belajar irfan teoritis. Kalau belajar irfan teoritis begini bentuknya dulu. Jadi ada disebut makam zat, ya. Setelah ini makam zat ini tidak ada nama di sini. Makanya Urapa mengatakan la ismalah, la rasmalah. Tidak punya nama, tidak punya deskripsi. Dari makam zat ini dia bertajalli atau berta'ayyun. Jadi ini mutlak. Nah, kemudian dia berta'ayyun, di sini disebut makam ahadiyah. Ya, di mana makam ahadiyah ini sudah mengandungi nama-nama. Tapi nama-nama itu belum terpola-pola. Jadi tidak ada kejamakan di sini. Ini beratnya karena kita harus crossing ke sini. Ya, di sini tidak ada kejamakan. Ya, di sini adalah ahad. Ya, makanya disebut makam ahadiyah. Ketunggalan dominan di sini. Yakni ada nama-nama di situ, tapi semuanya tenggelam. Nama-nama itu tidak menampak. Nah, nanti pada tahap kedua, ta'ayyun kedua, itu disebut dengan makam wahidiyah. Ya. Nama-nama yang terkandung tadi di sini semua, dia sudah mendapatkan apa istilahnya penjelmaan nama-nama. Penjelmaan nama-nama ya. Misalnya di sini sudah terjelma Allah, nama Allah. Ini nama Allah paling tinggi di antara semua nama-nama. Nah, nanti di bawah nama Allah ini itu tadi ada 7 nama zati. Ada dulu 4 nama. Ada 4 nama di sini. Ini kalau sistematika irfan. Ada disebut nama awal, akhir, zahir, batin. Ya.
Kemudian dari ini ada lagi nama-nama. Kemudian ada yang disebut a'yan. Ini yang bikin bingung orang, ayan sabitah. Ya. Atau ayanat sabitat. Ayanu sabitat. Sabitat. Ya, ayan sabitat. Nah, itu pertanyaanmu tadi, semua ini belum keluar dari Allah, dari hakikat. Belum keluar dari hakikat. Nah, nanti mulai keluar dari hakikat, di sini alam yang tersusun, alam non materi, ya. Ada disebut alam non materi itu, ada disebut dulu alam akal, ya. Setelah alam akal baru alam misal, ya. Setelah alam misal alam materi. Jadi ini yang alam. Ini bukan alam. Jadi antara nama ilahi dan zat ilahi itu adalah satu. Ya, antara nama ilahi ini dengan zat ilahi. Ya, di sini kan kita tidak jelaskan makam ahadiyahnya, toh. Sebenarnya ada makam ahadiyah baru nama-nama ilahi. Ya. Jadi ta'ayyun istilahnya. Ada hakikat mutlak itu, yakni zat hak subhanahu wa ta'ala mengalami ta'ayyun. Ta'ayyun itu artinya dari dimensi kemutlakannya mengalami perlahan-lahan apa istilahnya, keterbatasan. Tapi kita jangan pikir di sini keterbatasan dalam perspektif sempit. Keterbatasannya maksudnya dia dibandingkan dengan ini, ya ini tidak ada, istilahnya kita bisa tinjau ta'ayyunnya, ya. Kalau di sini ada ta'ayyunnya. Iya, iya di sini tidak ada ta'ayyun di sini, mutlak di sini. Ya, mutlak. Makanya disebut dengan gaib. Ya, gaib mutlak. Ya. Itu dalam perspektif irfan ini yang kita jelaskan. Jadi nama ilahi mempunyai realitas di sini, nama. Ya, nama ilahi ini mempunyai realitas, tapi jangan perspektifkan tadi ini nama konsep atau nama lafaz, ya. Bahkan ya nama ain ini adalah alam juga ini, nama ain ini wujud alam karena dia manifestasi daripada nama-nama ilahi, ya, nama ain ini. Misalnya kita ini kan ya terdiri dari berbagai kesatuan nama-nama dari nama-nama Tuhan, ya. Oke. Nah, jadi ini tahapan 4 yang dia tinjau. Mulai dari nama lafaz, nama konsepsi, nama wujud, nama-nama ilahi, ya itu semua nama. Di atasnya bukan nama lagi. Ya. Di situ Irfan mengatakan la ismalah. Apa artinya? Tidak ada nama baginya. La rasmalah. Tidak ada deskripsi baginya. Kalau bertanya lagi sampai yang mana manusia bisa jangkau, ya sampai di sini saja manusia bisa jangkau. Di sini tidak bisa sama sekali manusia. Kalau malaikat sampai di mana dia bisa jangkau? Kalau malaikat, ya, malaikat itu sampai di sini dia bisa jangkau. Alam akal saja kedudukannya. Tapi manusia bisa naik ke sini. Nah, makanya kalau ada yang menguasai ini, dia tahu semua berbagai realitas-realitas baik yang pernah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Ya, itu nih kita tidak tahu. Syuhud ki. Mana saya tahu, saya tidak pernah pergi juga syuhudnya. Ya. Tapi para ulama mensyuhudi. Ya.
kalau mau lihat diskursus filsafat ada pada pembahasan wujud universal menurut teori Plato dan teori Aristoteles, atau filsafat iluminasi dan peripatetik. Peripatetik itu seolah-olah tidak meyakini, ya, maksudnya nama-nama ilahi yang punya realitas universal itu, ya. Dia hanya sampai pada nama-nama ini. Tapi kalau iluminasi, ya, berkecenderungan nirvani. Jadi yang ini nama lafaz 4 susunannya. Namanya, nama. Kalau nama konsepsi, namanya, nama. Kalau yang luar, yang kita ini namanya nama. Kalau kita ini, namanya nama kita ini. Ya, yang di atas itu nama. Ya. Kalau kita ini namanya nama. Ya, kalau kita ini namanya nama. Ya, jadi kesimpulannya, pertama ada nama, ya, yaitu identitas mutlak, ya, nama daripada identitas mutlak itu, atau nama ilahi. Itu yang pertama. Nah, kemudian setelah itu nama, ya, nama realitas wujud, tajallinya. Ya, kemudian ada nama konsepsi, ya. Tidak. Jadi yang pertama adalah huwiyah mutlak dinamakan, ya. Huwiyah mutlak dinamakan ini, ya, yang dia maksud. Huwiyah mutlak dinamakan ini, ya. Huwiyah mutlak dinamakan ini. Kendati pun dalam makam ini tidak ada nama, ya. Jadi huwiyah mutlak yang dinamakan ini. Nah, kemudian yang kedua, di sini suhudnya huwiyah mutlak dengan ta'ayyun ilmu. Jadi kan hak subhanahu wa ta'ala itu jadi ada disebut dengan ta'ayyun ilmu. Ta'ayyun ilmu itu yakni Tuhan ingin mengetahui dirinya sendiri. Jadi Tuhan mau mengetahui dirinya sendiri. Jadi pengetahuan Tuhan terhadap zatnya lewat zatnya, ya. Pengetahuan Tuhan terhadap zatnya lewat zatnya. Nah, inilah di sini nama. Ini nama, ya. Di sini nama. Jadi identitas huwiyat mutlak atau yang dinamakan di sini. Tapi inilah nama, ya. Yakni di sini bisa disebut sebagai ta'ayyun daripada ini. Ta'ayyun daripada mutlak ke sini dalam bentuk nama-nama. Tapi kalau ini kan ada 2 tahapan di sini, yaitu makam ahadiyah dengan makam wahidiyah. Yang kita sebutkan sebenarnya ini sudah makam wahidiyah. Makam wahidiyah salah satu juga istilahnya, ya, itu adalah hazrat ilmi ilahi, ya. Nah, nanti dari nama-nama ilahi ini dia bertajalli ke eksternal, ya, seperti ini tadi. Jadi dari ayanus sabitat ini kan nama-nama Tuhan ini memanifestasi dalam bentuk ayan sabita. Menurut Urapa ini ayanus, kalau ini ayanus sabita seperti kalau ibaratnya kita itu alam ide-ide. Ada kan ide-ide antum, ya, ide-ide kan. Nah, jadi ini ibaratnya ide-ide, alam ide-ide. Ini masih di dalam antum kan, masih di nafs, belum di luar. Nah, nanti ini memanifestasi dalam bentuk ada alam akal, alam misal, alam materi. Nah, jadi nama konsepsi ini nama-nama ini maksudnya ini yang 3 ini, ya. Jangan salah.
Jadi yang nama-nama ini itu adalah ini alam akal, alam misal, alam materi. Nah, dari nama-nama ini baru nama konsepsi. Ya, dari nama konsepsi nama lapas. Sebenarnya ada nama tulisan lagi kalau kita mau. Mungkin panjang lagi tuh. Namanya. Ya, panjang lagi. Jadi 4 tahapan ini ya itu tadi yang disinggung. Nah, di sini ada penjelasan sudah agak ini lagi. Ini saja sudah membuat mungkin kita kebingungan, tidak usah dulu ditambah. Ada pembahasan apakah nama-nama Tuhan itu tauqifi. Tauqifi artinya sebatas yang disebutkan oleh ayat-ayat suci Al-Quran atau riwayat-riwayat, ya, itu disebut tauqifi. Atau kan misalnya tidak tauqifi. Maksudnya tidak tauqifi, kita juga bisa nambahkan selain yang ada disebutkan di dalam ayat suci Al-Quran dengan riwayat. Maksudnya itu yang tidak tauqifi. Ya, ini pembahasannya panjang lebar lagi. Ya, nantilah pertemuan berikutnya toh. Ya. Kalau Umi Karsum selalu senyum-senyum saja tapi ditambah bingung-bingung. Ya. Jadi ini pembahasannya, ya tentu kita kadang awal-awal melihat, wah ini persepsi apa ini. Tapi pada hakikatnya kalau kita memahami dasar ilmunya itu kita mengerti, ya, bahwa bukan suatu pemaknaan yang kosong, tapi sebuah pemaknaan yang berhubungan dengan realitas. Ya, kan ilmu itu harus mempunyai hubungan dengan realitas. Kalau tidak punya hubungan dengan realitas bukan ilmu. Hampa, kosong saja. Toh? Tapi apa yang dibahas Surapa itu mempunyai hubungan dengan realitas. Dia tidak hanya memakai dengan pendekatan akal, argumentasi, tapi syuhud. Menyaksikan dulu realitas tersebut, baru dia membuatnya dalam bentuk ungkapan. Ya, yang bersifat analisis dan teoritis. Sekian kita punya pertemuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي